Bagaimana sebenarnya kronologisnya? Sebenarnya dari pemberitaan setelah 10 hari berlangsung itu tidak pernah lepas dari media, baik cetak maupun elektronik. Sehingga kalau suatu peristiwa yang terjadi, kiranya masyarakat pun sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi, sampai hari ini pun kami sedang sudah dan akan terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga hasil perkembangannya, kemajuannya akan kami informasikan kepada masyarakat melalui media ini. Bahwa secara singkat bisa kami informasikan dari hasil pemeriksaan sementara pada tersangka dan juga dikaitkan dengan beberapa saksi termasuk temuan barang bukti bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai satu kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kedua SD. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dijajakan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Saya kembali. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan napas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya cukup memprihatinkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.